Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Kami dari kelompok 4 tugas besar pemrograman Python kelas 4401. Di sini kami akan menjelaskan program yang telah kami buat dalam bentuk PowerPoint. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Hieronymus. Boleh Hieronymus perkenalan? Perkenalkan Pak, nama saya Hieronymus Mokhtar Kuban dari kelas TT01 dengan NIM 11012043499. Yang kedua ada Mutiara Dewi, boleh? Saya Mutiara Dewi dengan NIM 10120404034. Boleh dilanjut Rini? Perkenalkan, nama saya Trini Arumdara dengan NIM 11012003332. Dan yang terakhir, saya Dava Noval Putra dengan NIM 110120079. Kita mulai ke penjelasan yang pertama, yaitu tentang cleansing data dari NIM dan nilai yang tertukar. Yang pertama, kita beri judul cleansing data dari NIM dan nilai yang tertukar. Di sini kita menggunakan file location. Yang pertama kita open file location-nya, dan yang kedua kita membuat data, dan yang selanjutnya kita membuat for nama in file. Nah, untuk poin yang kedua yaitu fungsi untuk menukar NIM dan nilai yang posisinya salah. Nah, bisa kita lihat di sini untuk if len kolomnya. Untuk proses pengecekan kolomnya itu ada sampai pengecekan kolom ke-6. Ini yang pertama, untuk kolom yang kedua ini yang pengecekan kolom ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, yang selanjutnya itu poin fungsi cleansing NIM yang double. Di sini kita menggunakan double record underscore NIM data, dan kita tulis list untuk melakukan removing NIM yang double. Dan di sini bisa dilihat bentuk programnya, codingannya seperti ini. Yang selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, di sini kita nama menyesuaikan panjang NIM. Fungsi itu digunakan untuk melihat apabila ada NIM yang tidak sesuai dengan default-nya, yaitu panjangnya 10. Kemudian di sini menggunakan metode karena di sini kita mengecek panjang NIM-nya saja. Kemudian kita menggunakan elemen ke 0 dan mengecek len dari data. Setelah itu, jika kurang dari 10, maka akan ditambahkan dengan 0. Dan jika lebih dari 0, maka akan dikurangi tiap panjangnya dengan menggunakan plating berulang. Dan yang terakhir, melakukan return data atau pengembalian data. Boleh di next. Yang kelima, ada fungsi mengubah tipe data menjadi integer. Fungsi ini tuh digunakan untuk mengubah data menjadi tipe data integer. Untuk melakukan perhitungan statistik. Kemudian dapat untuk rows-nya dan probability-nya itu elemen di dalam row-nya. Dengan memulai dari indeks ke 1 karena mulai dari sudut ke 1. Dan jika letak K sama B-nya tidak sama dengan string, maka akan diubah menjadi integer. Dan yang terakhir melakukan data atau pengembalian data. Yang keenam, mengecek
adakah huruf di dalam data dan menggantinya dengan angka. Nah, fungsi ini itu digunakan mengganti huruf jika terdapat di dalam NIM. Akan diubah isinya dengan angka yang sudah disediakan step awal membuat dictionary ketentuan huruf yang ada menggunakan ulangan. Ulangannya itu menggunakan pengulangan for dengan panjang data dan perorangan kolomnya. Kemudian setelah itu perulangan untuk memisahkan setiap katanya. Kemudian menggunakan perulangan key value. Setelah itu mencari jika dari setiap huruf terdapat variabel CM pada data B yang berada di dalam dictionary, maka kita ubahkan value yang ada di dalamnya dengan menggunakan replace. Dan yang terakhir melakukan return data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yang ketujuh ini tuh ada anomali nilai. Nah, fungsinya itu untuk mengecek nilai anomali dan kemudian mengubahnya dengan ketentuan. Apabila nilainya kurang dari 0, maka akan diubah menjadi 20. Sedangkan nilai yang lebih dari 100 diubah menjadi 80. Setelah itu dilakukan pengembalian data dengan return data. Next. Yang selanjutnya itu ada mengubah data 0 atau non menjadi bernilai 50. Nah, fungsi ini tuh digunakan untuk mengisi jika ada kolom yang berisi non atau 0 akan diubah menjadi 50, tetapi hanya nilai yang berupa integer. Selanjutnya, setelah selesai, maka akan dilakukan pengembalian data yang return data ini. Terus next. Yang ke-9 ada fungsi menyesuaikan jumlah field nilai. Nah, di sini tuh fungsinya menyesuaikan jumlah field. Jika nilainya itu lebih dari 6, nanti bakal dihapus. Nilainya itu bakal kehapus. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hieronymus. Baik, untuk selanjutnya di sini ada perhitungan mean, median, dan nantinya akan ada standar deviasi. Di line ke 150 di sini bisa dilihat ada penghitungan median, mean. Di sini pertama-tama kita definisikan mean-nya dulu dengan data underscore kolom. Di sini 4K in range 1 dengan panjang diambil dari datanya, jumlah plus sama dengan data, dalam kurung K ini diambil dari data underscore kolom. Nantinya nilai dari mean ini sama dengan jumlah per panjang data. Lalu yang terakhir di sini ada pengembalian nilai kembali ke mean. Lanjut ke median. Di sini pertama-tama kita definisikan dulu median dengan data underscore median. Lalu kita masukkan codingan programnya dengan 4K in range 1 panjang data. Di sini lalu ada new list, append, data median. Lalu di sini kita lihat ada pemrograman if Q1 new list dan ada Q2-nya juga. Lalu akhirnya kita hitung median sama dengan Q1 plus Q2 dibagi 2. Jika sudah, lalu kita else-kan dengan median sama dengan nulis di per 2 juga. Dan yang terakhir, tidak lupa kita akan mengembalikan data median. Lalu selanjutnya di sini ada penghitungan standar deviasi. Pertama-tama kita definisikan dulu standar deviasi dengan data underscore std. Lalu kita misalkan dengan for di sini nulis append data dan lainnya, dan di
Di sini ada juga for X plus sama dengan J dikurangi min data underscore standar dan std dikalikan dengan 2. Lalu tidak lupa di sini yang terakhir ada return kembali ke data awal standar deviasi. Lalu di sini akan kita keluarkan hasil-hasil dari min dan yang lain-lainnya. Dengan yang pertama di sini kita masukkan input sama dengan yang pertama-tama akan kita program dulu. Di sini masukkan file berformat CSV yang ingin dibersihkan dan diproses, di mana nantinya waktu pemrograman awal akan muncul kalimat tersebut. Di sini ada data sama dengan nim nilai underscore tertukar, data double record underscore nim, dan yang terakhir di sini ada data menyesuaikan underscore jumlah field data yang mana nantinya akan dipanggil di pemrograman selanjutnya. Lalu setelah itu, setelah keluar hasilnya, di sini akan terlihat juga nantinya adalah kalimat setelah dilakukan cleansing dan processing data menjadi sebagai berikut, di mana di sini dijelaskan bahwa formatnya yaitu nim underscore tugas 1, quiz 1, quiz 2, UTS, dan UAS. Lalu di sini data insert null header print f i t k. Dan di sini adalah proses memanggil kembali fungsi dari min, fungsi dari median, dan yang terakhir ada fungsi standar deviasi. Mohon maaf, di sini ada penulisan min yang seharusnya median. Pertama-tama yang tadi kita sudah tuliskan yaitu min underscore tugas 1. Di sini kita panggil lagi menjadi min tugas 1, tugas 2, quiz 3, dengan format quiz 3, quiz 4, UTS 5, UTS 6, untuk min 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan sebagainya, hingga standar deviasi UAS 6 sama dengan standar underscore deviasi 6. Di sini lalu selanjutnya kita akan menampilkan hasil dari penghitungan tadi, min, median, dan standar deviasi. Di sini adalah format-formatnya, di mana nantinya data-data dari penghitungan itu akan ditampilkan dalam bentuk seperti ini. Tidak lupa di akhirnya kita tulis if input coba data lain yang ingin dibersihkan, jika nanti seandainya akan mengecek dataset yang lainnya, baik dari data 1 maupun data ke-12 yang sudah disediakan oleh tim dosen. Baik, bisa di next. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan memsimulasikan dari pemrogramannya. Mungkin bisa di stop share. Baik, saya akan melakukan share screen. Di sini adalah data yang sudah kami buat sebelumnya. Bisa kita lihat dari line 1 hingga pada akhirnya berakhir di line 228. Oke, langsung saja kita lakukan run. Di sini terlihat ada kalimat masukkan file berformat CSV yang ingin dibersihkan dan diproses, di mana yang sudah ada di pemrograman tadi. Kita masukkan saja, kita pilih salah satu dari dataset 1, 2, 3, hingga ke-12. Di sini saya akan mencoba dataset yang kelima dengan cara klik kanan pada dataset 5, klik copy path, dan klik kanan di bagian sini. Maka akan muncul di sini dataset, dan langsung saja kita enter. Maka sudah terlihat di sini hasilnya, mulai dari NIM, tugas 1, tugas 2, tugas quiz 1, quiz 2, UAS, UTS, dan UAS, maaf. Lalu di sini ada min, median, dan standar deviasinya. Lalu di sini kalimat terakhir, coba data lain yang ingin dibersihkan. Jika ada, maka kita klik yes, Y, dan jika tidak, kita klik N. Kita coba lagi untuk dataset yang lainnya.
Lalu akan muncul lagi di sini masukkan file berformat CSV. Kita coba data set ke-12. Baik, di sini sudah terlihat hasilnya setelah dilakukan cleansing dan processing data. Ada NIM, tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS, dan UAS. Dengan di sini ada mean, median, standar deviasinya setelah proses penghitungan yang sudah kita lakukan pemrograman yang tadi. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan mengenai apa yang sudah kita kerjakan dari pemrograman ini, tugas besar Python di UTS ini. Atas perhatian dan waktu Bapak, kita ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.